Sekarang masuk ke konsep yang keempat, yaitu tentang titrasi. Ya. Nah, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau Bapak biasanya di tiap bab itu Bapak bagi menjadi beberapa subbab atau beberapa poin, sehingga kalian bisa dengan mudah untuk memahami bab-bab tersebut dengan diberikannya poin-poin ini. Ya, poin yang pertama untuk literasi adalah istilah lain. Nah, ya. Jadi literasi itu punya istilah lain. Ya, sama kemarin ketika Bapak menerangkan tentang larutan penyangga. Larutan penyangga itu punya istilah lain, yaitu larutan buffer atau larutan dapar. Titrasi juga punya istilah lainnya. Nanti dijelaskan. Yang kedua, poin kedua adalah definisi. Selalu biasanya kalau tidak ada istilah lain, poin pertama ini definisi. Ya. Definisi ini biar kalian fokus ya, enggak kemana-mana pemahaman kalian. Yang ketiga, istilah yang sering digunakan. Ya, istilah yang ada di titrasi. Ya, jadi istilah ini yang ada di titrasi ini sering muncul istilah-istilah tersebut. Apa aja sih? Nanti ya. Poin yang keempat yaitu perhitungan. Nah, ini perhitungan ya, dimana pada materi ini ya, materi di semester 2 ini banyak sekali materi tentang menghitung. Poin yang kelima yaitu konsep larutan. Nah, ya, konsep dari larut. Maksudnya apa konsep larutan ini? Bahwa titrasi ini ketika kalian melakukan proses titrasi sebenarnya akan melakukan 3 konsep, yaitu konsep asam basa, konsep reaksi hidrolisis, dan konsep larutan penyangga. Jadi di titrasi ini akan berlaku 3 konsep, penggabungan 3 konsep. Poin yang terakhir yaitu poin yang keenam tentang kurva. Nah, ya, bagaimana membuat kurva titrasi dan kenapa kurvanya seperti itu. Oke, inilah poin-poin yang nanti akan Bapak berikan ketika membahas tentang bab titrasi. Lanjut ke poin pertama dan kedua, ya. Poin pertama yaitu tentang istilah lain. Titrasi mempunyai istilah lain yang dikenal dengan istilah volumetri. Volumetri. Nah, kok jadi lambat-lambat ya? Yaitu volumetri. Nah, dari istilah volumetri inilah jadi titrasi bisa didefinisikan. Ya, jadi kalau dari istilah titrasi sulit sekali kita mendefinisikannya. Kalau dari sini mudah. Berasal dari 2 suku kata yaitu volume dan metri. Nah, ini ya. Berdasar dari kata volume dan metri. Metri ini adalah metode pengukuran. Nah, ya. Metode pengukuran. Ya. Kok aja patah-patah jaringannya. Nanti deh.
nanti ya. Udah, semoga enggak jaringannya bagus. Jadi kembali lagi, mohon maaf, istilah titrasi bisa didefinisikan berasal dari istilahnya volumetri, di mana volumetri ini terdiri dari dua suku kata, yaitu volume dan metri. Di mana metri sendiri itu metode pengukuran konsentrasi. Jadi yang diukur adalah konsentrasi, ya. Metode pengukuran konsentrasi suatu sampel. Nah, ini berdasarkan volumenya. Jadi definisi dari volumetri adalah dari titrasi adalah metode pengukuran konsentrasi suatu sampel berdasarkan volume. Ya, jadi dengan membandingkan volume yang dipakai, kita bisa mengetahui konsentrasi dari suatu larutan. Disebut dengan istilah volumetri. Sampai sini paham ya istilahnya ya, definisinya? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Jaringannya Iya, Pak. bagus ya? Perasaan kok asa patah-patah di Bapak ya? Enggak, Pak. Enggak ya, bagus ya koneksinya ya? Alhamdulillah. Ya udah, oke. Nah, inilah ya, jadi 2 poin ini. Yang pertama, istilah lainnya adalah volumetri, definisinya seperti ini. Jadi titrasi itu definisinya seperti ini ya, metode pengukuran konsentrasi suatu sampel berdasarkan volume. Ya. Lalu lanjut ke istilah lain. Jadi istilah-istilah yang sering dipakai. Istilah-istilah yang sering dipakai pada volumetri atau pada titrasi. Ya. Yang pertama adalah titran atau titer. Ya. Jadi ketika kalian melakukan titrasi ada istilah titran atau titer. Apa sih titran atau titer? Itu adalah larutan yang digunakan untuk menitrasi. Nah, ini. Lalu istilah yang kedua adalah titrat. Ya, ini larutan yang dititrasi. Nah, yang ketiga adalah TE, yaitu titik ekivalen. Ya, benar. Patah. Yang keempat adalah TA, titik akhir. Yang kelima, indikator. Ya, jadi kalau definisi titrat larutan yang untuk menitrasi, sedangkan titrat adalah larutan dititrasi. Biasanya ketika kalian melakukan titrasi, itu akan menggunakan dua alat utama. Yang pertama adalah buret. Nah, yang seperti ini bentuknya. Ya, biasanya dia harus pakai penyangga statif. Lalu yang kedua Erlenmeyer. Nah, ini ya. Biasanya menggunakan dua alat utama ini. Yang pertama adalah buret yang di sini. Buret. Ya. Yang kedua adalah labu Erlenmeyer. Nah, titran biasanya ada di sini. Titran biasanya dimasukkan ke sini. Ini titran, ya, titran atau jadi titran atau titer biasanya dimasukkan ke dalam buret.
Sedangkan titrat biasanya dimasukkan ke dalam ini titrat dalam blender. Nah, ini. Untuk siswa SMA atau MA, volumetri yang dilakukan ini volumetri asam basa. Ya, jadi yang kalian nanti kalau ya insya Allah kalau normal yaitu volumetri asam basa. Ya, tuh. Jadi kalau di sininya larutan asam, maka yang di buretnya, yang di Erlenmeyer ini larutan basa. Atau kebalikannya, kalau yang di sininya asam, maka yang di sininya basa. Gak bisa kalau asam sama asam ya. Asam itu mau asam kuat atau asam lemah, basanya pun mau basa kuat atau basa lemah. Ya. Dan nanti yang diukur pH-nya itu adalah ini. Nah, inilah ya, yang diukur pH-nya. Yang diukur perubahan pH-nya. Jadi perubahan pH ini diukur pada larutan di larutan yang terdapat di labu Erlenmeyer. Ya, jadi titratlah yang diukur perubahan pH-nya, bukan titran. Pahami ini ya. Lalu titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah suatu keadaan ya, bukan suatu titik. Suatu keadaan di mana ya mol ekivalen titrat sama dengan mol ekivalen titer atau titran. Ya, ini titik ekivalen ini adalah suatu keadaan di mana mol ekivalen titrat sama dengan mol ekivalen titrat. Dan dari konsep inilah dibuat persamaan matematika dari titrasi. Nanti masuk ke poin keempat. Titik akhir adalah suatu keadaan, suatu keadaan juga. Suatu keadaan di mana indikator berubah warna. Nah, makanya kenapa ketika proses titrasi harus ditetesi dengan indikator. Kalau kalian lupa menetesi dengan indikator, nanti tidak akan diketahui TA-nya. Nah, ini sangat penting ya. Jadi titik akhir itu adalah suatu keadaan di mana indikator telah berubah warna. Jadi ketika larutannya telah berubah warna, maka disitulah proses titrasi harus diakhiri. Namanya titik akhir. Lalu indikator, apa indikator? Indikator adalah senyawa organik lemah yang digunakan untuk menandai titik akhir titrasi. TA dari titrasi. Ya. Penggunaan indikator ini ya berbeda-beda. Tidak semua titrasi menggunakan indikator yang sama. Ya. Nanti ya dijelaskan tentang bagaimana cara menggunakan indikator yang sesuai pada proses titrasi. Dari 3 poin ini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Pak, ya? Titik ekivalen itu titik apanya? Iya, titik keseimbangan. Kan ini sama dengan. Nah, ini sama dengan. Ya. Berarti keseimbangan. Ya. Jadi di mana mol ekivalen titrat itu sama dengan mol ekivalen titer. Jadi molnya itu sama gitu, mol ekivalennya. Ya. Gitu.
Ya, jadi ketika kan proses titrasi ini misalkan nih di dalam larutan ini ada 50 mili ya, 50 mili titrat. Lalu ditetesi, ini ditetesi, tetes terus ditetesi. Nah, ketika keadaan di mana mol ekivalen titer dan mol ekivalen titer, nah disitulah terjadi titik ekivalen. Titik ekivalen ini tidak dapat lihat, ya. Yang dapat dilihat hanya titik akhir. Kenapa bisa dapat dilihat titik akhirnya? Karena titik akhir itu terjadi perubahan warna dari indikator. Nah, barulah bisa kita lihat. Dan pada proses titrasi, ya, itu tahapannya titik ekivalen dulu, baru terjadi titik akhir. Tidak kebalikannya. Ya, jadi mau bagaimanapun jenis titrasinya, tahapannya titik ekivalen dulu dicapai, baru titik akhir. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah ya? Oke, lanjut ke poin keempat, yaitu tentang perhitungan. Nah, ini perhitungannya ya. Poin keempat tentang perhitungan. Tadi perhitungan pada titrasi ini didasari pada titik ekivalen. Pada konsep titik ekivalen. Di mana tadi titik ekivalen itu adalah ya keadaan mol ekivalen titer sama dengan mol ekivalen titrat. Karena yang kita lakukan adalah titrasi asam basa, nah ya, biasanya sebagian buku menuliskan titer ini sebagai asam, atau titrat ini sebagai basa. Gitu. Ya, biasanya sehingga didapatlah rumus ya, persamaan matematika M1 dikali V1 dikali A, harus ada A-nya. Sama dengan, di sini MA ya, MA dikali VA dikali A sama dengan MB kali B dikali B. Nah, inilah persamaan matematika atau perhitungan dari titrasi. Lalu ada lagi Pak, sebagian buku yang menulis seperti ini. M1 di V1 sama dengan M2 kali V2. Ini masalah. Kalau ini konsep pengenceran. Nah ya, ini salah. Ini bukan konsep dari titrasi. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada ekivalennya. Ya, tidak ada poin ini. Nah, ini yang membedakannya. Gitu ya. Nah, disinilah maka didapat konsep dari titrasi. Walaupun di mana A ini adalah ekivalen dari asam, ya, ekivalen dari asam, dan B ini adalah ekivalen dari ini asam, dan B ini adalah ekivalen dari basa. Ya, ini ekivalen asam, ini ekivalen basa. Sedangkan Ma ini molaritas asam, Va ini adalah volume di asam. Mb ini molaritas basa, Vb ini adalah volume dari basa. Nah, ini perhitungannya. Ya, coba Bapak kasih contoh soalnya ya. Nah, ini seperti contoh soalnya. Di sini jika 20 ml HNO3 0,1 M
dititrasi. Nah, dititrasi ya, dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 M. Maka volume basa yang digunakan untuk mencapai titik ekuivalen adalah, nah tadi rumusnya itu MA dikali V dikali A dengan MB dikali VB dikali B. Ini untuk HNO3 asamnya dan ini NaOH basanya. Nah, A-nya ekuivalen A itu lihat jumlah H di sini. HNO3 jumlah H-nya 1, maka A-nya itu 1. Ya. NaOH jumlah OH-nya 1, maka B-nya 1. Ya, ini hati-hati ketika menggunakan ekuivalen di sini. Lalu MA-nya berapa? MA-nya di sini. Nah, ini 0,1. VB-nya berapa? Nah, di sini VB-nya 20. Larutan NaOH 0,2 M, berarti di sini 0,2 M-nya. Nah, lalu ditanya VB-nya. Maka VB sama dengan, nah ini. Ya, berarti 0,1 dikali 20 dikali 1 per 0,2 dikali 1. Ayo, berapa jawabannya? Halo? 10. Iya, jawabannya pasti 10. Nah, 10. Ini contoh soalnya. Nanti juga ini bisa digabungkan dengan pH. Nah, ya. Nanti digabungkan nih seperti contoh soal yang ini. Besarnya pH campuran dari larutan ini dan KOH 0,2 M adalah nanti ya, ini soal nanti. Ya, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini juga bisa. Ya, nanti konsepnya. Nanti di sini contoh soalnya. Ya, cukuplah satu aja contoh soalnya. Semoga bisa. Nah, mungkin sampai sini aja pembahasan materinya. Nanti Bapak jelaskan konsep poin ke-5 dan ke-6 di pertemuan minggu depan. Dari pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Cukup ya? Insyaallah nggak ada, Pak. Ya udah cukup. Banyak berlatih saja ya, Dek, anak-anak. Ya. Dan ya disabari saja. Disabari saja ya kondisinya ya. Gitu. Iya, Pak. Disabari saja. Semoga di semester depan mah kita udah bisa menjalani kehidupan yang normal kembali ya. Amin ya Allah. Amin, amin. Iya. Ini saja. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Bapak tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Ya, oke. Bapak keluar ya. Assalamualaikum. Iya, Pak.